Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Rusmiza dengan NIM 23020411140, Program Studi Informatika, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mikrokontroler Atmega, khususnya keluarga ISP8266 dan ISP32 sebagai bagian dari mata kuliah saya, yakni mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer yang diasuh oleh dosen Bapak Hasan Bisri Isa Alfaris. Saya berharap materi yang akan saya sampaikan bisa memberikan wawasan yang bermanfaat bagi kalian semua, khususnya dalam memahami bagaimana perangkat mikrokontroler berperan besar dalam perkembangan teknologi modern. Sebelum saya menjelaskan lebih dalam tentang mikrokontroler Atmega, keluarga ISP8266 dan ISP32, saya akan menjelaskan tentang definisi mikrokontroler terlebih dahulu. Jadi, definisi mikrokontroler adalah sebuah chip atau IC integrated circuit yang di dalamnya terdapat prosesor, memori, serta peripheral input-output. Chip ini bisa melakukan tugas khusus dan bersifat programmable, artinya dapat diprogram ulang sesuai kebutuhan. Ini biasanya digunakan dalam produk atau aplikasi yang memerlukan otomatisasi atau pengendalian, misalnya saja pada mesin cuci otomatis, alarm mobil, dan lain sebagainya. Mikrokontroler adalah sebuah chipset komputer dalam sebuah chip tunggal yang digunakan untuk mengendalikan dan mengatur komponen-komponen elektronik dalam suatu sistem atau perangkat spesifik. Berikut beberapa fungsi mikrokontroler. 1. Kontrol mesin. Digunakan untuk mengatur dan mengendalikan operasi mesin dan perangkat dalam berbagai industri. Misalnya, dalam industri otomotif, ini berfungsi untuk mengendalikan sistem bahan bakar, sistem pengereman, dan sistem ignisi. 2. Kontrol sistem. Digunakan untuk mengontrol berbagai sistem dalam perangkat elektronik seperti telepon pintar, komputer, dan peralatan rumah tangga. Misalnya dalam mesin cuci, alat ini membaca input dari pengguna dan mengendalikan operasi mesin. Yang ketiga, pengolahan data. Digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menginterpretasikan data dari berbagai sensor dan transducer. Misalnya dalam stasiun cuaca otomatis, ini digunakan untuk mengumpulkan data dari sensor suhu, kelembaban, tekanan, dan angin. 4. Komunikasi. Digunakan untuk menerima dan mengirim data melalui berbagai protokol komunikasi seperti Bluetooth, Wi-Fi, dan Zigbee. Yang kelima, alat kontrol. Digunakan dalam alat kontrol seperti remote AC, remote TV, dan lain-lain. Dan yang terakhir, keenam, robotika. Digunakan dalam berbagai aplikasi robotik untuk mengendalikan gerakan dan operasi robot. Sebelum saya menjelaskan tentang ISP8266 dan ISP32, saya akan menjelaskan tentang definisi Atmega atau keluarga AVR mikrokontroler. Atmega sendiri adalah jenis mikrokontroler yang dikembangkan oleh Atmel, sekarang bagian dari microchip teknologi. Mikrokontroler ini berbasis arsitektur AVR 8-bit, cocok untuk aplikasi yang memerlukan kontrol sederhana hingga menengah. Salah satu seri paling populer adalah Atmega 328P yang digunakan dalam Arduino. Karakteristik utama Atmega yakni arsitektur 8-bit RISC, Reduced Instruction Set Computing, kecepatan prosesor hingga 20 MHz, memori flash hingga 256 KB tergantung seri, SRAM hingga 32 KB, EEPROM hingga 4 KB. Input-output, pin input-output digital dan analog yang dapat dikonfigurasi mendukung komunikasi serial. Seperti ini. Keunggulan, hemat daya dengan berbagai mode sleep, mudah diprogram menggunakan ID seperti Arduino ID, banyak digunakan dalam embedded system sederhana. Kelemahan, tidak mendukung Wi-Fi atau Bluetooth bawaan, kurang cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi atau kemampuan komputasi yang lebih kompleks.
Nah, sekarang saya akan menjelaskan satu persatu mikrokontroler ESP8266 dan ESP32. ESP8266 dan ESP32 adalah mikrokontroler yang telah dilengkapi dengan modul Wi-Fi yang dikembangkan oleh Espressif System. Kedua mikrokontroler ini dirancang memberikan kemampuan konektivitas internet ke sistem embedded sederhana. Kali ini saya akan menjelaskan ESP8266. ESP8266 adalah seri mikrokontroler low cost dengan Wi-Fi on board. Ia kian populer di kalangan penggemar IoT, Internet of Things, karena kapabilitasnya yang memungkinkan perangkat menjadi bagian dari jaringan Wi-Fi. Mikrokontroler ini didukung oleh arsitektur 32 bit, prosesor berkecepatan 80 MHz, dan RAM sebesar 32 GB hingga 6 GB. Memiliki 17 pin GPIO, General Purpose Input-Output, dan mendukung protokol komunikasi seperti SPI, 12C, dan UART. ESP8266 mengoperasikan sistem operasi berbasis real-time dengan menggunakan Tensilica L106 Diamond seri 16-bit RISC prosesor. ESP8266 adalah modul Wi-Fi yang dibuat oleh Espressif System. Modul ini menjadi sangat populer di kalangan pengembang IoT Internet of Things karena biaya yang rendah dan kemampuan untuk mengintegrasikan Wi-Fi dengan mudah. Karakteristik utama ESP8266 adalah yang pertama, prosesor 32 bit Tensilica L106 dengan kecepatan hingga 160 MHz. Memori flash mulai dari 512 KB hingga 4 MB. RAM 80 KB untuk data, 36 KB untuk instruksi. Fitur utama ESP8266 adalah Wi-Fi B atau G atau N dengan kemampuan AP, access point, region, atau keduanya. Mendukung protokol komunikasi seperti HTTP, MQTT, WebSocket, GPIO untuk mengontrol perangkat eksternal. Keunggulan ESP8266 yaitu hemat biaya dan kecil ukurannya, mendukung integrasi dengan platform IoT seperti Node MCU atau ESP-IDF, komunitas pengembang yang besar. Jadi ESP8266 termasuk komunitas pengembang yang besar. Kelemahan ESP8266 sendiri adalah lebih terbatas dalam hal GPIO dibandingkan ESP32. Kelemahan yang lain adalah tidak mendukung Bluetooth. Nah, ini adalah gambaran dari ESP8266. Nah, ini adalah modul ESP8266 dan berikut adalah pin-pin dari Node MCU ESP8266. Ada cadu daya 3,3 volt GND, GPIO 01 sampai GPIO 16, lalu ada pin dengan 5 volt dan masih banyak yang lainnya. Dan ini adalah varian dari ESP8266. Ada ESP01, ESP02, ESP03 sampai ESP11. Dan kali ini saya akan berganti menjelaskan tentang ESP32. ESP32 merupakan generasi selanjutnya dari ESP8266 dan dikembangkan dengan menambahkan lebih banyak fitur. Mikrokontroler ini memiliki prosesor 2 inti yang masing-masing berkecepatan 160 MHz dan RAM yang lebih besar yakni 520 KB. ESP32 juga memiliki lebih banyak pin GPIO yaitu 34 pin. Di samping itu, ESP32 memberikan fitur konektivitas Bluetooth yang tidak dimiliki oleh ESP8266. Karena fitur-fitur lebihnya, ESP32 biasanya digunakan untuk aplikasi yang lebih kompleks seperti streaming audio atau panggilan suara, sementara ESP8266 biasanya digunakan untuk operasi yang lebih sederhana seperti pengambilan suhu atau tingkat kelembaban dan mengirimkannya ke sebuah server.
Sebagai catatan, meskipun keduanya adalah microcontroller dengan kemampuan Wi-Fi, perangkat ini memerlukan pemrograman untuk melakukan tugas spesifik. Anda bisa menggunakan berbagai macam bahasa pemrograman seperti C, C++, MicroPython, atau JavaScript untuk memprogram ESP8266 dan ESP32. ESP32 adalah microcontroller yang dikenalkan oleh Expressive System dan merupakan penerus dari microcontroller ESP8266. Pada microcontroller ini sudah tersedia modul Wi-Fi dalam chip sehingga sangat mendukung untuk membuat sistem aplikasi Internet of Things. Pada ESP32 terdapat beberapa pin, yang dimana pin tersebut dapat dijadikan input atau output untuk menyalakan LCD, lampu, bahkan untuk menggerakkan motor dengan arus DC. Pada pin out tersebut terdiri dari 18 ADC analog digital converter berfungsi untuk merubah sinyal analog ke digital, 2 DAC digital analog converter kebalikan dari ADC, 16 PWM pulse width modulation, 10 sensor sentuh, 2 jalur antarmuka UART, pin antarmuka I2C, I2S, dan SPI. ESP32 memiliki performa yang jauh lebih tinggi dan fitur yang lebih kaya dibandingkan ESP8266, menjadikannya solusi all-in-one untuk aplikasi IoT. Karakteristik utama ESP32 yakni prosesor dual-core 32-bit Xtensa LX6 dengan kecepatan hingga 240 MHz, memori RAM hingga 520 KB, SRAM, flash hingga 16 MB eksternal. Fitur utama Wi-Fi BGNAC dengan dual mode AP dan station. AP di sini adalah access point. Bluetooth 4.2 dan BLE Bluetooth Low Energy. GPIO yang lebih banyak dan mendukung fungsi BBM, ADC, DAC, SPI, I2C, WART, dan lain-lain. Mendukung enkripsi perangkat keras untuk keamanan data. Keunggulan dari ESP32 sendiri adalah performa tinggi dengan kemampuan dual core, mendukung aplikasi yang kompleks termasuk pemrosesan audio, video, dan komputasi lebih intensif. Dukungannya luas untuk pengembangan dan framework seperti Arduino, ESP-IDF, dan MicroPython. Kelemahan dari ESP32 adalah konsumsi daya lebih tinggi dibandingkan ESP8266 dan Atmega. Harganya sedikit mahal dibandingkan ESP8266. Nah, berikut adalah gambar dari ESP32 dan ini adalah modul dari ESP32. Ini adalah pin-pin dari ESP32 yang terdapat 38 pin. Jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah microcontroller adalah perangkat yang mengintegrasikan prosesor, memori, dan peripheral untuk mengontrol sistem elektronik seperti mesin, perangkat rumah tangga, dan aplikasi berbasis IoT. Perbandingan utama dari microcontroller yang sudah saya jelaskan seperti ESP8266 dan ESP32 adalah ESP8266 ideal untuk IoT sederhana dengan berbasis Wi-Fi, sedangkan ESP32 adalah solusi unggulan untuk aplikasi berbasis IoT yang kompleks dan membutuhkan fitur konektivitas lengkap serta performa tinggi dengan prosesor hingga 240 MHz. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibarat jantung dalam tubuh manusia, microcontroller adalah denyut nadi yang menghidupkan teknologi modern. Dari perangkat pintar di genggaman hingga sistem canggih di industri, microcontroller menjadi otak kecil yang tak terlihat namun berperan besar, seperti konduktor dalam orkestra
Ia mengatur harmoni antara perangkat keras dan lunak, mengubah ide menjadi inovasi. Microcontroller tidak hanya sekedar rangkaian sirkuit, tetapi fondasi dari revolusi digital yang menghubungkan dunia. Tanpanya, teknologi tak akan berdetak dan masa depan tak akan terwujud.